Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak Indonesia. Semoga hari ini kalian sehat semua. Berjumpa dengan Ibu Puji Roswati dan pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan materi tentang identifikasi teks cerpen untuk kelas 9. Anak-anakku sekalian, kalian pasti sudah sering mendengar kata cerpen atau cerita pendek. Cerita ini sudah tidak asing lagi bagi kalian, apalagi di era digital seperti saat ini. Banyak cerpen-cerpen digital yang dapat kita jumpai. Hal ini untuk menambah wawasan kalian tentang cerpen. Baik anak-anakku sekalian, untuk lebih jelasnya, apa itu cerpen dan apa saja unsur-unsur yang ada pada cerpen, mari kita dengarkan tayangan berikut ini. Ya, pengertian cerpen. Cerpen atau biasa disebut dengan cerita pendek merupakan cerita fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh. Cerpen juga mempunyai ciri-ciri, di antaranya adalah panjang karangan maksimal 10 halaman, habis dibaca sekali duduk. Dalam sebuah cerpen hanya ada satu konflik. Perwatakan tokoh ditulis dengan singkat. Jadi pada cerpen ini hanya habis dibaca sekali duduk. Jadi kalian tidak perlu membaca sampai ditunda berhari-hari. Selanjutnya, setelah kita tahu ciri-ciri dari cerpen, maka kita akan bicara tentang unsur-unsur cerpen. Unsur cerpen dibagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun sebuah cerpen itu dari dalam atau dari cerpen itu sendiri. Adapun unsur intrinsiknya adalah satu, tema, dua, tokoh dan penokohan, tiga, alur, empat, latar atau setting, lima, sudut pandang, enam, gaya bahasa, tujuh, amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun cerpen itu dari luar. Apa saja yang termasuk dalam unsur ekstrinsik? Di antaranya adalah satu, latar belakang masyarakatnya, dua, latar belakang pengarang, tiga, nilai yang terkandung pada cerpen. Baik, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang unsur intrinsik pada cerpen yang akan kita bahas, ya. Baik, yang pertama adalah tema. Tema biasanya tidak dijelaskan dalam sebuah cerpen. Jadi Anda harus membaca terlebih dahulu alur ceritanya sehingga kita dapat mengenali rangkaian peristiwa yang ada di dalamnya. Tema merupakan ide pokok pada cerita. Yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Kita bedakan antara tokoh dan penokohan ya. Tokoh itu adalah orang atau pelaku yang ada pada sebuah cerita. Sedangkan penokohan merupakan penentuan watak atau karakter dari tokoh tersebut. Jadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa tokoh adalah orangnya, sedangkan penokohan adalah watak pelakunya. Tokoh dalam cerpen dapat kita bagi menjadi tiga, yaitu satu, tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh utama pada sebuah cerita. Yang kedua, tokoh antagonis. Tokoh antagonis ini adalah tokoh penentang atau lawan dari tokoh utama. Yang ketiga adalah tokoh tritagonis. Tokoh ini merupakan tokoh penengah dari tokoh utama dan tokoh lawan. Unsur yang ketiga adalah alur atau plot. Alur atau plot ini adalah jalan cerita. Cerpen harus memiliki jalan cerita yang jelas. Kita dapat bagi alur itu menjadi tiga bagian. Yang pertama, alur maju.
Alur maju ini adalah rangkaian peristiwa yang urutannya sesuai dengan urutan waktu kejadian atau cerita yang bergerak ke depan terus. Yang kedua, alur mundur. Alur mundur adalah rangkaian peristiwa yang susunannya tidak sesuai dengan urutan waktu kejadian atau cerita yang bergerak mundur, atau biasa disebut dengan flashback. Yang ketiga adalah alur campuran, yaitu campuran antara alur maju dan alur mundur. Unsur yang keempat adalah latar atau setting. Latar merupakan keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana terjadinya suatu peristiwa dalam sebuah cerita. Latar Latar dapat kita bagi menjadi tiga, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Latar waktu menyatakan waktu terjadinya peristiwa. Jadi, kapan peristiwa itu terjadi? Sedangkan latar tempat menunjukkan lokasi terjadinya satu peristiwa pada cerita tersebut. Latar suasana yaitu suasana yang terjadi dalam cerita itu ada yang suasananya mencekam, menyenangkan, menyedihkan, menakutkan, dan sebagainya. Yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah arah pandang dari seorang penulis dalam menyampaikan sebuah cerita. Nah, di sini sudut pandang ini bagaimana pengarang itu memandang satu cerita itu, ya. Yang keenam, gaya bahasa. Gaya bahasa menjadi ciri khas seorang penulis saat menuliskan ceritanya. Gaya bahasa ini bisa dibedakan dari penggunaan majas, diksi, dan pemilihan kalimat yang tepat di dalam cerpennya. Dengan gaya bahasa yang baik, majas yang pas, maka cerita itu akan lebih menjadi menarik. Unsur selanjutnya yaitu amanat. Amanat adalah pesan moral yang ditulis oleh penulis cerita. Amanat bisa dipetik oleh pembacanya setelah membaca karya tersebut. Nah, di sini kita bisa menentukan amanat atau kita bisa melihat amanat itu setelah kita melakukan membaca cerita tersebut. Nah, amanat atau pesan itu biasanya tidak ditulis langsung atau disebut dengan pesan tersirat. Namun, ada amanat juga yang bisa ditulis langsung oleh penulisnya. Nah, hal ini jika itu tertulis di dalam cerita, maka disebut dengan pesan tersurat. Nah, dari amanat itu pembaca akan menyimpulkan sendiri apa pesan yang bisa diambil dari cerpen tersebut. Nah, itulah tadi penjelasan dari Ibu tentang identifikasi teks cerpen. Semoga berguna untuk kalian semua dan sampai bertemu dalam pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.